Nggak boleh lah, pengen nelpon Ibu Yanti juga nggak boleh, Pak. Jadi Bapak menikah di Bandung tanpa izin istri pertama, terus Bapak merubah nama Bapak. Saya makin yakin dugaan kuat saya Peggy adalah pelakunya. Itu dalam pikiran saya. Oh iya, kalau Aib bagaimana Bang? Kesaksian Aib. Jelas itu 100% bohong. Kenapa nih Bang? Boleh alasannya lebih jelas lagi Bang? Dirinci. Anda lihat di situ. Tanda tangan apa, Bu? Oh, siap. Saya juga sempat kaget pas waktu ketangkep itu, oh ini yang namanya Peggy gitu. Ya saya tahu benar gitu. Ya udah gitu kan. Yo, City people. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang Pegelino, dua topi mangkok. Ada Abu juga, ada Pakun, dua topi mangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan di cengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan di cengkling. Yo, masih update seputar keberlanjutan atau kelanjutan kasus Vina Cirebon. Ya, ada beberapa momen-momen yang membagongkan ini ya, memancing emosi jiwa juga. Langsung aja kita meluncur, berhatu-hatu meluncur. Cus. Kita buka dari potongan atau highlight dari forum diskusi yang ditayangkan sama Ainus semalam, yang kata bapaknya Peggy dan kuasa hukumnya bapaknya Peggy saat setelah menjenguk Peggy sebelumnya itu Peggy menyatakan ada dua orang yang tidak dikenal datang di luar jam besuk, memaksa Peggy untuk menandatangani sebuah lembar yang nggak tahu isinya apa. Membagongkan sekali ya ini, kok bisa ya? Terus katanya mengaku-ngaku dari tim pengacaranya Bu Yanti, tapi setelah dikonfirmasi ke Bu Yanti nggak ada, lagian mana bisa tim kuasa hukum ngebesuk di luar jam besuk gitu Malem-malem kan? katanya. Gimana ini penjelasannya, ceki wow? Play. Lagi tetap. Iya, karena keluar informasi ini jadi banyak yang menduga-duga ya, netizen ada yang bilang kalau tadi diwakilin sama Bang Aiman bisa jadi atau diduga ya BAP yang dipaksakan ya dalam tanda kutip ya. Kalau aku mikirnya bisa juga untuk memutus kuasa hukum yang sekarang udah pada ready itu. Iya. Bisa juga. Bisa. Banyak potensi, bener enggaknya belum bisa dikonfirmasi, tapi ya itu tadi cerita Peggy ke bokapnya saat dibesuk beberapa jam sebelum bokapnya syuting di iNews ini gitu. Iya, harusnya sebelum tanda tangan dia baca sedikit lah paling enggak gitu. Apa ya. gitu ya. Iya. Nah, aku mikirnya gini yo, kalau emang bener sebegitunya intervensi ya. Kalau emang bener loh ya, kan masih belum bisa dikonfirmasi kebenarannya, bener nggak ada yang minta tanda tangan maksa gitu. Tapi kalau emang bener sebegitunya intervensinya ya, kenapa why? Ngeri banget asli. Kalau dugaan santuy people apa nih? Dugaan para santuy people nih. Kira-kira kalau emang bener ya, asumsinya anggaplah bener gitu, ada yang memaksa minta tanda tangan. Apakah setuju dengan dugaannya Bang Aiman yang diduga bahwa itu adalah BAP yang dipaksakan gitu atau apa? Kita menuju ke nextnya. Cus. Yo, ini cuplikan juga dari official iNews semalam, pecah juga sampai aku nggak tahan nontonnya saat Bang Rasman nyecer bokapnya Peggy ya perihal dia nikah lagi itu. Yang kalau aku tangkap jadi kayak ngasumsiin lu aja berbohong soal identitas sampai nikah lagi gitu. Jadi mau mendiskreditkan. Cuma aku kayak ya Allah, emang ada korelasinya ya dia nikah lagi gitu jauh-jauh tahunnya, jauh-jauh sebelum Peggy kesana. Gimana sih ceki-ceki wow? Play. Jadi Bapak menikah di Bandung tanpa izin istri pertama, terus Bapak merubah nama Bapak. Betul. Bapak merubah identitas juga. Itu saya merubah kakak juga. Sebentar, ini nikah siri maksudnya? nikah, betul Pak. Nikah ini nikah benar Pak. Berarti KUA. Bapak punya dua kakak? Nikah KUA Pak. Iya, Bapak punya dua kartu keluarga? Betul. Betul. Punya dua KTP? Satu Pak. KTP-nya yang mana Pak? Sebentar Pak. Pak, berarti Bapak mengakui bahwa Bapak telah memalsukan identitas, betul? Sebentar Pak, saya mau tanya Bapak, bukan tanya pengacara Bapak. Nah, mungkin dibantu. Yang melakukan Bapak. Bentar, maaf Pak Dendi. Bantu, Pak. Sebentar Pak Dendi. Saya bantu dulu. Pak, Bapak pelaku langsung Pak, kecuali Bapak tidak ada di sini. Bapak, benar Bapak melakukan pemalsuan identitas? Tidak Pak. Bapak sudah ditanya penyidik kan Pak? Saya akan baik, bantu. Saudara Aiman. Ini ada beberapa pertanyaan di kepalaku ya. Kenapa nyecernya ke nikah laginya? Itu aku nggak ngerti. Terus kayak seolah-olah kayak mengasumsiin dengan lu berani ya dalam tanda kutip memalsukan identitas gitu buat nikah lagi, berarti nggak menutup kemungkinan lu berani menyembunyikan Peggy Setiawan sebagai pelakunya ibaratnya.
Nah pertanyaan kedua sama kayak netizen Lin Kodija sikatnya. Botok sebagai pengacara siapa sih? Iya. Aku mikirin, oh iya ya Bang Rasman ini kuasa hukumnya siapa ya? Setelah kemarin aku cross-check, dia tuh sekarang kuasa hukumnya ayahnya Eki. Iya, yang aku bilang kuasa hukum dari kuasa hukum ayahnya Eki yang si Bang Yosi itu kalau nggak salah dia bilang keluarga Vina nih bilangnya nggak ada kuasa hukum, gua loh kuasa hukum dia loh, karena dua korban sekaligus kan. Yes. Berarti dari kuasa hukum atau dari kliennya Bang Rasman ini meyakini bahwa Peggy pelakunya. Sisanya kuasa hukum lain sampai kuasa hukum Vina pun tim hotline 911 pun tidak terlalu meyakini, minta di cross check lagi gitu. Cuman satu doang ini yang meyakini gitu. Iya, cuman aku agak lucu aja gitu kalau ngecacer masalah dia ganti nama terus nikah lagi terus berarti punya 2 kakak, punya 1 KTP, punya ya apa hubungannya aja gitu loh. Iya, karena kan beda kasus. Enggak ngeliat gitu. korelasinya kecuali dia kuasa hukum dari istri mudanya gitu. Pakai gimana? Tolonglah, ini kita kasih next ya. Just. Nah di sini ini yo dari Waras Nalar ceki apa? Play. Saya makin yakin dugaan kuat saya Peggy adalah pelakunya. Itu dalam pikiran saya. Saya barusan saja tadi mendengar penjelasan dari Pak Rudi yang namanya di data saya berubah-ubah Pak. Nanti saya jelasin. Pertama di awal ketika ditanya oleh Pak Aiman, Bapak mengatakan saya khawatir anak saya tadi didatangi. Kan begitu Pak ya? Bapak nggak cerita sudah tanda tangan. Kemudian setelah ditanya oleh pengacaranya, Bapak dikorek-korek baru cerita sudah tanda tangan. Nah ini masalahnya apa sih? Beratnya apa di situ? Tanda tangan dengan tidak tanda tangan, Peggy itu orang yang cukup mumpuni, dia pasti tahu itu bahaya atau tidak. Dan kalau itu berbahaya buat dia pasti nggak mau tanda tangan. Itu satu. Yang kedua, nggak gitu. Kalau masalah ada yang mengaku pengacara, datang malam-malam, apalagi bukan suruhan dari oknum pengacara yang sekarang ada, katakan dia lagi di Cirebon, tidak mungkin, karena tidak ada jam besuk jam segitu. Kalaupun ada yang datang ke situ diam-diam, pasti lewat izin yang jaga. Ini berlapis gitu, apalagi kasus seperti Peggy sekarang ini. Jadi menurut saya, ya kan justru diindikasikannya ini bukan pengacara nih, makanya bisa masuk di jam besuk gitu. Bukan jam besuk. Iya, bukan jam besuk itu. Iya salam. Bener kata Bang Hotman, butuh pengacara yang keras nih setelah tahu itu ya. Lanjut lagi. Lanjut. Menurut saya, mohon maaf, keterangan Bapak tidak logik. Maksudnya mengarang gitu? Iya. Rasman. Saya mencurigai ini tidak logik. Nambah masalah baru ini. Kenapa? Karena Bapak mengatakan tadi bahwa Peggy kalau sudah datang dia tanda tangan berarti dia ditekan. Dan kalau dia ditekan dia pasti ngomong sama Bapak, Pak saya sudah tanda tangan, saya diancam, saya mau dibunuh, saya mau ini. Sekarang pertanyaan siapa orangnya? Kalau dibilang tegap berapa orang? 2 orang. Tadi tegap 2 kah? 1 kah? Ini nggak boleh Pak. Hukum itu harus terang. Law is justice declare. Harus jelas fakta-faktanya. Mohon maaf Pak, saya tidak mau. Mohon maaf Pak, ini sekarang sudah hampir minggu ketiga Pak. Pra-peradilan putra Bapak mohon maaf sampai sekarang tidak jalan-jalan Pak. Ini pengacaranya ganti-ganti terus Pak. Maksudnya udah 70 orang. Ada pengacara beling-beling lagi malah ngomong tadi itu pengacara junior. Saya suruh junior saja. Barusan tadi saya lihat postingan dia bilang ngajak pengacara 02. Pak Yusril lah, Pak Otto lah. Ini orang apaan? Saya juga pingin siapa yang menggoreng ini? Pengacara Peggy kah? Pengacara Vina kah? Pengacara Eki? Yang jelas di sini ada saudara Yosi pengacara Peggy, maaf pengacara Vina dan pengacara Eki yang ada 2016 yang lalu. Maksud saya Pak, bantu kita Pak. Jangan dikasih beban-beban baru Pak. Kalau boleh saya mau tanya kepada Bapak, benarkah Bapak menggunakan 2 identitas Pak? Maksudnya gimana Bung Rasman? Saya mendapat informasi Pak Rudi ini menggunakan 2 nama. Nama Bapak nama Bapak satu Rudi Irawan, itu kalau di Cirebon, kalau di Bandung menggunakan nama Asap Rudi. Benarkah itu Pak? Rudi. Betul Pak. Itu masalah, kenapa Bapak menggunakan 2 nama itu Pak? Itu masalah perkawinan Pak. Kenapa dengan perkawinan Bapak? Perkawinan itu istri yang tua tidak tahu Pak. Saya kawin di sini lagi Pak. Gitu. Oh jadi dengan Bapak menikah terus Bapak memalsukan identitas Bapak? Tidak Pak, tidak sama saya. Itu memalsukan Pak. Maksudnya Bapak di Bandung.
Ini aku nggak tahan sumpah. Balik lagi pertanyaannya banyak netizen yang nanya juga nih di komen ya. Jadi Rasman ini statusnya siapa sih? Iya. Itu Bang Rasman itu pengacaranya siapa sih? Karena dari gaya nyecernya lebih dari penyidik itu. Nyecer ngejudge gitu kan. Iya, Mbok ya dikasih waktu dulu buat ngejawab gini. Ini baru mau jawab. Tidak Pak. Jawab. Tidak Pak. Ayo baca ya gitu aja terus. Terus juga kalau masalah 2 orang tanda tangan itu kalau nonton fullnya ya, aku nonton fullnya itu bokapnya Peggy itu bilang tadi Peggy lapor seperti ini, dia hanya menyampaikan terlepas bener atau enggaknya, seenggaknya ada laporan nih disampaikan seperti ini, monggo dilakukan penyelidikan atau diinvestigasi lagi. Bukannya langsung ngejudge, ya ada 2, enggak tadi Peggy ngelaporin ada seperti ini. Jadi untuk pihak-pihak yang bisa menginvestigasi kebenarannya, tolong diinvestigasi tadi ada laporan seperti ini. Iya. Karena santai Rival, sabar pasti ikutan emosi juga. Mamang udah pegel ini makin nonton begini makin emosi. Aduh ya nggak kuat ini lanjutin, kita kasih nextnya. Cus. Ninyo, menjawab soal pelimpahan kuasa dari yang katanya pengacara Eki dan Vina di tahun 2016. Di sini ada klarifikasi dari kakaknya Vina yang katanya nggak pakai pengacara tuh 2016. Ceki wow. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Bapak selaku orang tua kandung dari almarhumah Vina hari ini akan menghadiri panggilan pemeriksaan Polda Jabar di Bandung didampingi dengan tim Hotman 911. Kita mempercayakan perkara ini sepenuhnya kepada Pak Hotman Paris 911 beserta tim 911 sebagai kuasa hukum keluarga almarhumah Vina yang sah. Saya pertegas bahwa keluarga kami tidak pernah tanda tangan surat apapun sejak kejadian yang menimpa adik saya di tahun 2016 hingga saat ini. Kami sekeluarga tidak pernah menguasakan perkara ini kepada pengacara Yosi yang mengaku dalam konferensi persnya bersama Rasman Nasution sebagai kuasa hukum keluarga kami sejak tahun 2016 itu. Itu semua hoaks. Jadi saya pertegas sekali lagi, kalau ada pengacara yang mengaku-ngaku sebagai kuasa hukum keluarga kami, itu mereka hanya ingin pansos dan numpang tenar. Terima kasih. Aduh, kalau aku sih mikirnya gini Nyol. Ini dari awal pas syuting filmnya kok banyak banget distraksinya. Iya. Ya nggak, kalau kita flashback katanya pada saat syuting ada didatangi untuk dihentikan syuting. Setelah viral ada distraksi seperti ini. Lanjut ke prosesnya ada distraksi lagi. Sekarang mau menuju pra peradilan atau proses pembuktian gitu, apakah Peggy ini benar-benar DPO-nya, ada aja distraksinya, ada aja. Kenapa ini teh ada apa why? Sedangkan perwakilan atau orang tua dari salah satu korban nih yang notabene ini kan kondisinya ceritanya ya, korban meminta kejelasan, iya enggak, walaupun di case ini bisa terlihat hanya dari salah satu perwakilan korbannya ya, dari keluarga Vina. Yang maksudku kan, mohon maaf ya, dari keluarganya almarhum Eki kan dia korban juga kan. Maksudnya ya kalau bisa ikut meminta keadilan juga gitu, kenapa memilih bungkam gitu? Ada apa? Ini yang lagi diperjuangkan termasuk hak anak lo loh. Iya. Itu kan. Pusing ini teh. Kalau yang aku tangkap dari sini Mang, kemungkinan ini mungkin ya. Itu Bapak Yosi itu ya cuma pengacaranya Eki doang gitu. Vinanya nggak termasuk mungkin. Karena kata keluarganya Vina kan mereka tidak menandatangani surat kuasa apapun gitu. Kalau aku masuk akal kayak gitu, cuman kalau aku mikirnya based on fakta persidangan dari Ibu Titin itu. Karena tuntutan peminihan berencana gitu. Kalau misalkan mewakili Vina juga ya harusnya ya dari tuntutan yang terjadi kepada Vina juga ada gitu, termasuk pemerkisiin gitu. Nah kalau ada pemerkisiin kemungkinan ada tes DNA. Itu aku mikirnya. Iya, apalagi juga waktu itu Bu Titin kan kemarin-kemarin lebih seringnya ngomongin tentang ke Eki terus gitu kan. Jadi ya memang tidak masuk ke tuntutan. Kita kasih nextnya. Nyok. Ini muncul Liga Akbar, kalau kata Bu Titin Liga Akbar alias Awud gitu ya. Yang akhirnya
berani muncul setelah punya kuasa hukum gitu ya, didampingi punya perlindungan lah intinya mah ya. Kurang lebih Liga Akbar ini membantah keterangan yang menyebut Eki dan Vina diteriaki dan dilempari dan dikejar geng motor. Berarti matahin statementnya Aep, kesaksian Aep. Kan Aep bilang diteriaki dilempari. Liga Akbar yang mengaku bertemu terakhir itu dia membantah keterangan itu. Ceki wow. Play. Karena disebut-sebut juga Liga Akbar ini kan mengetahui pada saat Eki ataupun Vina pada saat malam itu dikejar dan dilempar oleh seseorang yang tidak dikenal. Nah ini yang kami luruskan sehingga kami membantu untuk melindungi dan mendampingi Liga Akbar ini karena akan memberikan kronologis yang sebenarnya. Nah yang pertama Liga Akbar ini tidak kenal dengan namanya Peggy Setiawan. Yang kedua, dari kronologis yang pernah disampaikan Liga Akbar ini pada saat pemeriksaan di kepolisian. Nah, ini ada beberapa poin yang dicabut. Apa saja poin yang dicabut, Pak Yudi? Poin yang dicabut itu bahwa Liga Akbar ini tidak merasa ada pada posisi bahwa Egy dan Vina ini sedang mengendarai kendaraan, diteriaki dan dilempari. Nah, di situ posisi Liga Akbar itu sama sekali tidak ada di tempat. Akan tetapi, emang betul diakui oleh Liga Akbar pada saat sore harinya Liga Akbar ini bersama dengan Eki. Kemudian sekitar pukul setelah maghrib itu Eki ini berpamitan untuk menjemput Vina dengan maksud akan mengadakan perkumpulan salah satu geng motor. Nah setelah menjemput Vina, Eki pun kembali lagi ke tempat tongkrongan, yaitu di warung depan SMA 4 Cirebon. Nah setelah dari situ putus, tidak ada rangkaian lagi. Tuh. Makanya ini yang dipertegas oleh Liga Akbar bahwa kejadian dilempar, dikejar itu sebenarnya tidak ada. Karena patah, kesaksian Aep patah. Kan Aep dengan jelas menceritakan lewat terus dikejar gitu, ada pelemparan. Nah, terus kalau dari fakta persidangan pada saat dulu si Liga Akbar itu kalau nggak salah nebalin kesaksian Aep. Makanya di next video kita bahas kuasa hukumnya Liga Akbar kalau nggak salah mah ya, dia bilang bahwa dulu sempat ada dugaan dipaksa menandatangani apa gitu. Maka kita meluncur dulu kali ya. Ini ya dipasang sama salah satu kreator TikTok juga, dikasih caption Liga Akbar saksi kunci rekan Vina dan Eki dan Vina dipaksa pihak tertentu untuk menandatangani BAP yang sudah dikondisikan sebelumnya. Apa gimana? Emang bisa kayak gitu? Ceki. Play. Saat di tahun 2016 dan keterangan di 2024 ini kan berbeda. Apakah di tahun 2016 ada semacam mungkin intimidasi atau intervensi dari pihak-pihak tertentu sehingga pernyataan Liga Akbar ini agak berbeda dengan pernyataan di tahun 2024? Ya, ini yang jadi permasalahan, Mbak. Makanya kami coba untuk mendampingi Liga karena yang bersangkutan ini merasa ketakutan selama ini. Karena apa yang telah diberikan ataupun di keterangan di kepolisian tidak sesuai dengan keadaannya atau faktanya. Nah, Liga juga mengatakan bahwa pada saat diperiksa sebagai saksi, rangkaian-rangkaian tersebut itu sudah ada yang mengkondisikan. Nah, pada awalnya Liga Akbar ini sudah menolak, tidak mau menandatangani BAP tersebut. Nah, akan tetapi Liga ini selalu diarahkan untuk menandatangani BAP itu. Baik. Kok ngeri ya? Ya, tapi kan ini apa ya? Belum bisa dikonfirmasi kebenarannya kan, harus butuh pengakuan dari yang katanya pihak tertentu itu yang di caption itu. Cuma balik lagi, kalau misalkan benar, ini mah fix tebakan netizen.
fix adanya unsur Rikisi gitu. Fix tebakan netizen selama ini berarti benar fix. Mini pilisi. Mini pilisi Rikisi. Kan kalau kita ceki-ceki yang beredar tuh tebakan netizen banyak yang menduga ke arah sana gitu kan adanya. Ini mah mini pilisi Rikisi gitu. Ya susah aku ngomongnya nih. Susah iya. Tapi baguslah dengan beraninya muncul Liga Akbar alias Awud kalau kata Bu Titin mah ya. Iya, secara tidak langsung dia mematahkan kesaksian Aep nih. Jadi makin yakin netizen sama kesaksian Aep itu kayaknya ngadi-ngadi deh. Mengingat ada histori Aep beberapa hari atau minggu sebelumnya pernah digerebek saat bawa ciwi-ciwi gitu ke tempat kerjanya. Ya bisa jadi ada unsur dendam gitu. Tapi balik lagi, Pak Susno sih udah mantau aja Aep ya, walaupun sekarang Pak Susno udah sipil gitu kan. Ya tetap aja dipantau mantan jenderal kayak merinding gak sih? Luncur. Cus. Ninyo, saat selesai diskusi ditanya sama wartawan soal Aep nih, aduh udah dipantau aja si Aep, ceki-ceki wow. Play. Iya kalau Aep bagaimana Bang? Kesaksian Aep. Jelas itu 100% bohong. Kenapa nih Bang? Boleh alasannya lebih jelas lagi Bang? Dirinci. Anda lihat di situ, itu berapa meter sudah? Dari sini ke sana berapa? 25 meter ya? Iya, kurang lebih. Kamu bisa tahu nggak warna sepeda motor di sana? Nggak tahu kan? Iya. 100 meter itu di sana. Bisa ngelihat wajahnya nggak? Jam 10 malam, kondisi gelap. Nggak kenal orangnya, tapi lihat wajahnya. Makanya apa dia melihatnya? Kan gitu aja. Bang, sekarang kan Egy Ripra yang lebih mirip gitu dengan keterangan DPO muncul nih Bang. Ada tanggapannya Bang? Gimana? Ini Egy Ripra yang lebih mirip dengan Egy DPO. Jadi seperti apa Bang tanggapannya? Kita berharap, saya yakin lah adik-adik saya Polri sekarang lebih pintar dari saya ya. Mereka tidak terkonsentrasi lagi cari Egy. Kan sudah ada Egy sekarang. Tinggal membuktikan Egy yang sekarang ini pelaku atau bukan. Kalau pelaku lanjut penyidikan, kalau bukan pelaku dibebaskan. Daripada banyak mengumpulkan Egy nanti di Jawa Barat Egy bisa 100 bisa 1000. Menurut Abang sendiri kenapa nih Bang Egy Ripra tiba-tiba muncul? Kan dia juga mirip gitu ya Bang, kebetulan dengan foto yang beredar. Siapa saja mau muncul boleh, mau Egy boleh, mau Ega boleh. Yang penting adik-adik kita polisi yang sekarang sudah berhasil menemukan Peggy ya. Tinggal membuktikan Peggy Setiawan ini bersalah apa tidak, itu saja. Persoalannya nggak terlalu banyak. Iya. Bang, Peggy Setiawan ini kan buktinya dan tidak sulit untuk membuktikan. Kan sudah terbukti namanya Peggy, tinggal buktikan dia pelaku apa bukan. Nah, untuk buktikan dia pelaku bukan saksi lagi. Yaitu yang dikatakan Polri adalah scientific crime investigation. Adakah sidik jarinya, adakah CCTV-nya, adakah hasil laboratnya, adakah di HP ini? Ya, kalau itu semua nggak ada ya udah dibebaskan. Oke, Bang. Tapi kalau untuk Peggy Setiawan sendiri, Bang, Peggy Setiawan ini kan Mel mungkin alasan mana ini? Peggy Setiawan apa Mel? Oke, Bang, Peggy Setiawan ini kan buktinya lemah ya, yang sudah tertangkap ini. Berarti bisa dibilang layak untuk dibebaskan nggak menurut Abang? Bukan bisa. Saya yakin polisi itu pinter loh, penyidik dia. Ya, pasti akan dibebaskan, bukan bisa, harus. Berarti harus dibebaskan untuk Peggy Setiawan yang tertangkap ya Bang? Bukan polisi yang mengharuskan, undang-undang yang mengharuskan. Ya, walaupun sekarang udah sipil gitu ya, tapi tetap ya aura-aura mantan kabar reskrim ya, mantan jenderal mah ya nggak bisa bohong ya. Ya mungkin dia juga udah naker di luar kepala ya berdasarkan jam terbang dia selama ini gitu, selama masih bertugas. Ini kurang nih, alat buktinya kurang nih. Ya walaupun begitu kayak cuman Bapak Susno ini kayak cuman bisa komen, tapi ya udah terserah kepolisian yang sekarang nih diserahin sepenuhnya gitu kan. Iya, tidak mau terlalu banyak mendistrak gitu ya. Begitupun tadi mau banyak yang klarifikasi juga ya nggak masalah, yang penting nih yang sekarang lagi ditahan, yang lagi difokusin sama netizen. Buktiin bener apa enggak gitu ya teman-teman wartawan juga jangan kedistraksi sama yang banyak klarifikasi. Ini dulu nih yang lagi di dalam nih udah berapa lama nih, buktiin gitu. Respect ya, apalagi soal Aep ya udah itu 100% bohong kayak. Wah, makin merinding si Aep, gimana tuh Aep, mana kali lieur wae atuh Aep. Tapi kalau terbukti Aep ternyata kesaksian palsu, udah ada 8 orang yang di dalamnya, walaupun satu udah keluarnya. Itu gimana tanggung jawabnya si Aep itu? Kita kasih nextnya.
Cus. Yo. Yes. Ini ada kejanggalan nih menurut netizen dengan Saka Tatal. Kejanggalannya dalam artian usai kemarin Saka Tatal diperiksa, begitu keluar raut mukanya langsung lesu gitu. Kayak ngedrop gitu. Ada apa ya? Ceki-ceki wow. Play. Kalau dari Saka gimana kan? Sudah percaya sama pengacara ditanya. Kita juga kasih statement sedikit. Saka mungkin gimana Kak? Minta doanya aja. Saka mungkin gimana Kak? Minta doanya. Tuh ketakutan gitu. Oke, mari kita pulang ya sampai ketemu. Lanjutnya. Dan netizen juga pada ngeh nih. Kita baca komen-komen dari Nyemil Malih ya, yang rangkul siapa guys, kok Saka kayak tertekan gini. Ini kakaknya ini. Iya, itu Sejaka kakaknya. ini. Ada dari Lady Dai, Saka tiba-tiba nggak mau ngomong lagi itu. Tuh M Pratama. Kok Saka jadi layu ya? Apa ada ancaman ya? Ada apa nih? Nah aku telusur punya telusur punya telusur. Nggak tahu ini nyambung apa nggak yang meluncur. Ini saat malamnya ada wartawan yang berhasil menemui Saka dan kuasa hukumnya ya. Di sini Bang Farad sampai ngebela sama ngebentak, jangan nakut-nakutin Saka gitu. Emang ada apa ceki-ceki wow? Play. Terakhir mungkin Bang kata Sumardi, ini kalau misalnya Saka nggak bisa buktikan keterangan bahwa dia nggak membunuh Vina, bisa dihukum lagi Bang? Pensiunan polisi nggak usah nakut-nakutin Saka. Kan ini kan bicara udah jadi, justru Saka ini membantu gitu, ya. Justru yang ditangkap-tangkap itu adalah polisi-polisi yang awalnya dikasih tugas dilaporin nggak ngerti ini, ya. Jadi jangan dibalik-balik gitu. Ini kan hanya hak mereka sebagai manusia yang pernah tertindas kemanusiaan. Dan ingat loh, dia berbicara dalam konteks ingin melakukan peninjauan kembali, bukan memfitnah polisi atau memfitnah penyidik, tidak. Tapi ini adalah hak daripada dia, dan dia masih punya, ya, kalau dia mengatakan foto yang diperlihatkan dengan ditangkap itu berbeda, bukan dia itu harus mengenal atau tidak mengenal. Intinya dia nggak mengenal, kamu tidak mengenal kan semua mereka. Itu aja, ada masalah. Oke, kita lanjutkan nanti. Iya. Terakhir mungkin Bang kata. Jadi kalau dari teman wartawan yang mewawancarai Saka beserta para kuasa hukumnya, ini tuh ada dia mention tadi ada ya mungkin pensiunan ya atau udah purnawirawan polisi yang katanya berstatement kalau Saka tidak bisa membuktikan bisa masuk lagi. Kalau kata Bang Farad tadi ngebelain gitu, jangan nakut-nakutin gitu. Masalahnya yang aku tangkep ya, nih anak trauma pernah ada di dalam. Takutnya nanti milih ayo udah gue diem aja deh gitu takutnya. Kan ini tuh bukan menjelek-jelekan, dalam langkah mau PK kan. Jadi bukan semata-mata kayak lempar-lempar isu aja. Dibarengi kok dengan proses hukum yang memang berlaku gitu. Sama menariknya kemarin tuh di mana ya, iNews ya, lupa aku, TV One ya. Bu Titin menjelaskan akhirnya kenapa, kan kita lihat Bang Farad sama Krisna Murti, kok kayak familiar namanya. Iya, Bang Farad sama Bang Krisna Murti ini jadi kuasa hukumnya Saka tiba-tiba. Kenapa? Jadi setelah sebelumnya ada di forum diskusi yang Bang Farad kayak nyerang-nyerang ibunya Peggy gitu ya, kata Bu Titin, Bang ini tuh orang kampung, gemeter kalau ditanya wartawan ketemu kamera gitu, nggak enteng gitu. Nah setelah acaranya Bu Titin tuh bilang, Bang daripada nyerang-nyerang saya, mending baca nih. Nah setelah dibaca, Farad langsung tertarik. Wah kacau juga ya ternyata isinya, makanya join dia di sini. Ya mungkin ngelihat ya memang benar kata Bang Hotman sih, butuh pengacara dalam tanda kutip kelas kakap nih untuk mendampingi masing-masing. Ada aja gitu di kubu-kubu tertentu ada kelas kakapnya aja gitu. Iya. Tapi bukan saling serang, emang lebih ke ayo bareng-bareng nih kita buat ngedobrak gitu ini gitu. Butuh pengacara-pengacara kelas kakap. Kan di kubu Peggy juga ada Bang Niko Kili-Kili kalau nggak salah, terus banyak juga yang kelas kakapnya sekarang nih. Iya ya, semoga dengan adanya pengacara kelas kakap ini jadi cepat terungkap lah ya Mang ya. Iya tapi sumpah runyem ya. Kita kasih nextnya. Ninyo. Yes. Nextnya dari pikiran rakyat, Ibu Peggy Setiawan alias Alice Peron kan belum terbukti ya, terpantau hadir di Polda Jabar pada Rabu siang 5 Juni untuk menandatangani penangguhan penahanan Peggy Setiawan. Ceki-ceki wow. Play. Ibu Peggy Setiawan datang ke Polda Jabar untuk tanda tangan apa Bu? Penangguhan penahanan. Oh siap. Penangguhan penahanan.
Ini tadi siang nih ya. Tuh, jamnya jam 3 tuh, Kalau memang benar ditangguhkan, berarti nanti bisa ada konferensi pers. Peggy udah keluar dibawa pulang gitu. Berarti tanpa melalui pra-peradilan atau kayak gimana berarti ya? Iya, ditangguhkan kan berarti penahanan ya, berarti kan nggak ditahan dulu gitu kan. Sambil menunggu mungkin pra-peradilan atau pembuktian lainnya gitu ya. Yang jelas kalau memang benar. Terima kasih banyak buat para netizen yang udah setia, nggak bosan-bosan ngawal walaupun ngejelimet ya. Tapi tinggal tunggu aja nanti update berikutnya bener apa enggak ya. Iya. Kita menuju ke kelasnya Nyo. Cus. Nyo. Yes. Kelasnya buat para santuy people yang mungkin kangen dengan Aib. Ceki wow. Play. Ya kalau bicara nama Peggy nggak tahu, cuman kalau bicara wajah saya tahu. Iya, berarti kan Aib udah saya juga nih. sempet kaget pas waktu ketangkep itu, oh ini yang namanya Peggy gitu. Ya saya tahu benar gitu. Apa udah gitu kan. Makanya saya sempet kaget gitu. Kan di beritanya yang namanya Peggy lain-lain orangnya gitu. Jadi tadinya saya ini kagak kenal saya gitu. Ya kalau bicara nama Peggy nggak tahu. Udah, itu terakhir kalinya Aib muncul di media sosial bulan 5 tanggal 28. Sampai sekarang nggak pernah muncul lagi, nggak tahu kemana. Sedangkan saksi-saksi yang lainnya gitu berani muncul. Iya, muncul satu persatu ya. Iya. Aib, mana teh jadi target buruan para netizen, kemana sih mana Aib? Ngeri riweuh wae si Aib teh lah, anjir sumpah. Habisnya daripada kita pusing nunggu Aib keluar, mending kita langsung ke setting to super thanks Nyo. Belajar. Cus. Nyo. Yes. Super thanks kita dari one and only. Dari Saninata. Asikat. Makin ruwet and jelimet. Kasus ini berhasil membuat seluruh netizen Indonesia penasaran. Asli. Dari Aron disambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih lagi lahan komennya Kak Saninata. Berkah sehat sukses selalu. Yang jadi pertanyaan ini jadi kasus salah tangkap atau kasus pemerkosaan atau kasus salah banyak banget pertanyaannya mah. Rahman Nuriski. Sikat. Sebenarnya nggak ruwet, tapi cuma diputar-putar terus sama sutradara biar nggak jadi apa itu JP Paus, tapi feelingku kalau di dalam perjudian bakal ada JP Paus kali ini mah. Kok gue jadi keinget podcast Om Ded sama Bapak mantan yang sabar dah ya. Mang, bener gak sih kalau dulu bokapnya almarhum di bagian nanganin? Ya bener, ada kok di Google Narkoboy. Udah gak usah make sure kita nyari aja di Google. ada. Nextnya dari Yuki Kuran. Dengan perilaku mencurigakan dari bapaknya Eki ini, jangan-jangan sebenarnya dia yang jadi incaran. Soalnya beliau ini, since beliau ini kanit narkoba di tahun 2016, target pertamanya Eki as a warning for his dad. Vina itu collateral damage aja gitu. Masuk akal. Coba jangan yang terlalu berbau-bau ini dong, ngeri aku bacanya. Rajas. Saya baru turun gunung nih Nyomang dan sempat ketemu beberapa pendaki asal Cirebon yang cerita kalau di tahun 2016 CCTV di nomor yang jaraknya 200 meter dari flyover itu diambil sama. Udah nggak usah dijelasin, udah pura-pura nggak tahu aja. Pertanyaannya kemana CCTV? Udah nggak tahu lah, udah berbahaya aja. Langsung dari Tuan Nugroho. Pertanyaan saya nih, ada siapa nih di balik Sudirman yang mengaku sebagai teman SD dari Peggy? Patut diselidiki nih katanya. Yuk para anggota Pradi, sudah waktunya membantu. Jangan ajak Rasman ya Pak Oto. Salam S3P aja. Semuanya. Sudirman kan kalau kita ketahui dari orang tuanya dia punya keterbelakangan ya. You know lah what I mean lah ya. Habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santri kita, Kakak Sani Nata yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada satu people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Menyenyedan. Mamang nyeri otot pegelinu. Ada Abu dan Pakun lagi Bobo. Dua terbangkok. Cabut dulu dan ciao.